Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa hadratal mukarramin yang kami hormati para alim ulama, para asatidzah, para guru, para sepuh, yang mohon maaf kami tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah kami. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah memberikan kita nikmat sehat wal afiat. Yaitu nikmat sehat itu Allah berikan kita sehat badan, al afiyah itu yaitu sehat rohani kita. Ada orang yang sehat badannya, dia bisa berlari sampai puluhan kilo, tetapi ketika masuknya waktu sholat dia tidak mampu melaksanakan ibadah sholat. Dia mampu mengangkat beban yang berat, akan tetapi ketika mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah, dia tidak mampu untuk melaksanakan itu. Itu artinya dia sehat tetapi tidak afiat. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan kita nikmat sehat wal afiat. Dan tentunya mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi satu amal ibadah, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minggu lalu kita membahas yaitu suratul Fatihah, ya di sini, yaitu termasuk surat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah. Dan kemudian surat ini terdiri dari 7 ayat, dengan ayat pertama itu bismillah. Jadi ada perbedaan ulama dalam surat Fatihah ini. Kalau ayatnya sepakat, jumlah ayat dalam Al-Fatihah itu ada 7. Akan tetapi ada ulama yang mengatakan 7 itu termasuk bismillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama, ayat yang ke-1. Alhamdulillahi rabbil alamin ayat yang kedua, dan seterusnya. Tetapi ada ulama yang berbeda pendapat. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa bismillah itu bukan bagian dari Fatihah, gitu. Tapi Fatihah tetap 7 ayat. Jadi yang ayat pertama yang mana? Ayat pertama itu Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ayat pertama. Ya. Kemudian yang kedua Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya sampai Siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti di situ, itu ayat yang ke-6. Kalau kita kan yang biasa Quran kita pakai Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu 1 ayat. Tetapi ulama lain mengatakan itu dua ayat. Ya, tetapi sepakat bahwa Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Nah,
Kenapa di sini dijelaskan ada makiyah, ada madaniyah, ada ayat yang diturunkan di Mekah, ada ayat yang diturunkan di Madinah? Itu supaya sebagai pertanda agar ulama memahaminya tidak salah. Kenapa? Di antaranya ada nasikh wal mansukh, yaitu satu ayat yang disyariatkan oleh Allah ketika ada di Mekah, kemudian apa? Dinasakh, dihapus oleh Allah. Ya, sebagai satu perumpamaan, ada undang-undang tentang sampah di Jakarta ini, peraturan daerah umpamanya. Ya, undang-undang tersebut dibuat tahun 2010, tahun 2010. Kemudian dibuat lagi perda tentang sampah, ya, revisi tahun 2015 umpamanya. Maka secara otomatis undang-undang perda tahun 2010 itu terhapus oleh undang-undang yang baru. Nah, inilah maknanya. Pernah dulu ada satu syariat, kalau orang mau bertemu Nabi Muhammad itu harus ngasih sedekah. Ya. Tapi baru satu orang yang mengamalkan itu, kemudian dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi syariat Islam. Nah, kita di sini akan membahas yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha penyayang, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Di sini saya akan bacakan dulu, baru kemudian nanti saya akan jelaskan. Ya. Alhamdu, segala puji, lillahi, yaitu bagi Allah. Nah, di sini ada kata jumlatun, yaitu jumlah atau susunan kalimat. Khabariyatun, khabariyah. Artinya apa? Alhamdulillah dalam kaidah bahasa Arab adalah jumlah khabariyah, artinya suatu susunan kata yang memberikan kabar. Ya, jadi kata ini memberikan kabar atau pemberitahuan. Seluruh pujian itu lillahi, bagi Allah, memberikan kabar. Qusida biha, yang mana jumlah khobariyah tersebut disengaja, as-sana'a, yaitu sebuah pujian, ya, alallahi, yaitu atas Allah, bimadmuniha, dengan kandungannya itu, min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi, dari bahwasanya, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala malikun, yaitu yang memiliki, ya, li jami'il hamdi, keseluruhan daripada pujian, minal khalqi, dari makhluknya Allah, au mustahiqun, atau yang lebih berhak, li ayyahmaduhu, yaitu untuk dia mendapatkan, ya, dia mendapatkan pujian, wallahu, dan Allah, ya. Dan Allah alamun, yaitu apa? Di sini mustahiqun, yaitu yang berhak, li ayyahmaduhu, ya, berhak atas apa? Berhak atas segala pujian-pujian tersebut, wallahu, dan Allah tersebut alamun, yaitu sama, ya. Allah itu apa namanya? Alal ma'budi bihaqqin, atas hambanya dengan hak. Nah, di sini akan saya jelaskan. Jadi di sini lafadz alhamdu ini merupakan susunan kata yang memberikan kabar bahwa seluruh pujian itu li jami'il hamdi minal khalqi,
yaitu seluruh pujian yang ditujukan kepada makhluk itu pada kenyataannya ditujukan kepada Allah. Misal begini, Bapak punya HP, HP-nya bagus. Wah, Bapak HP-nya bagus ya, canggih. Berarti kan saya memuji HP Bapak. Tetapi apa? Pada hakikatnya saya memuji insinyur yang membuat HP itu. Gitu kan? Padahal HP itu milik Bapak. Begitu. Atau misalkan Bapak punya mobil yang bagus, yang mewah. Ada orang yang memujinya. Ya. Kemudian orang yang memuji tersebut pada hakikatnya walaupun memuji mobil yang menjadi milik Bapak, tetapi pada hakikatnya adalah memuji orang yang membuat mobil tersebut. Sama ketika kita memberikan pujian kepada manusia, ada orang hebat, punya prestasi luar biasa, kita berikan pujian. Ya, beliau ini mengharumkan nama bangsa sebagai atlet umpamanya, atau beliau ini sebagai ilmuwan, kita berikan satu pujian terhadap orang tersebut. Kenapa? Karena orang ini berprestasi. Akan tetapi apa? Pada hakikatnya kita memuji kepada yang menciptakan orang tersebut. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya disebut bahwa seluruh pujian itu yaitu kembali kepada Allah. Jadi kita memuji orang, kita memuji sesuatu ya yang hebat, yang luar biasa, pada hakikatnya kita kembali memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya itu. Juga sebaliknya, kalau ada orang yang menghina orang lain, entah itu fisiknya, entah itu pekerjaannya gitu, maka pada hakikatnya dia itu menghina penciptanya. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita memuji pada hakikatnya itu adalah memuji kepada Allah. Kita menghina orang, maka pada hakikatnya sama juga kita menghina Allah gitu. Jadi kata tersebut alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, artinya segala pujian itu yang kita tujukan kepada entah manusia, entah barang ataupun lain-lainnya, maka itu sesungguhnya hakikatnya itu pujian itu kepada yang menciptakan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Nah, kemudian di sini ya, Rabbil alamina, Rabbi yaitu Tuhan, al-alamina seluruh alam ya. Alamina ini merupakan kalimat jamak dari kata alam ya. Alam itu kata tunggal, alamina jamaknya. Jadi alamnya itu banyak ya. Dan disebutkan di sini aimaliku jami'il khalqi, yaitu Tuhan yang merajai seluruh makhluk, minal insi dari manusia, wal jinni juga dari jin, wal malaikati dan para malaikat, wad dawabi dan hewan melata. Jadi entah itu hewan mamalia atau hewan-hewan lainnya itu disebut sebagai dawab ya. Wa ghairihim dan selainnya, insi, jin, malaikat dan seterusnya ya. Jadi di sini Rabbil alamina, Allah itu adalah Tuhan bagi seluruh alam. Jadi ada satu pertanyaan, ketika ada ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa manusia berasal dari hewan, bagaimana jawaban kita? Kan gitu. Padahal orang Islam meyakini bahwa manusia yang pertama kali diciptakan siapa? Nabi Adam. Sedangkan ada ilmu pengetahuan di situ yang menjelaskan bahwa manusia berasal dari
kera. Loh, berarti kan tidak ketemu nih antara agama dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kemudian setelah itu kita udah anak kita nggak usah sekolah karena ini bertentangan dengan agama? Nggak bisa gitu juga. Jadi ulama mengambil jalan tengah, ya. Apabila kita membenarkan, maka itu membenarkan atas nama ilmu pengetahuan. Apabila kita tidak membenarkan, tidak setuju, maka kita tidak setuju atas nama ilmu pengetahuan. Karena kan yang menjadi pertanyaan begini, misalkan yang namanya hewan yang sejenis kera itu yang paling cerdas namanya simpanse. Banyak ya, gorila, orangutan, lutung, ya. Dan yang dari beberapa jenis itu yang paling cerdas itu simpanse, ya. Rasnya paling cerdas, ya. Kemudian simpanse ini kalau dia disejajarkan dengan manusia kecerdasannya, ya, itu hampir sama, maaf, dengan manusia yang paling bodoh. Artinya apa? Ada kemiripan, kan gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, dari gap yang seperti ini maaf, umpamanya ini kera, ini manusia, hampir sama sederajat. Nah, ada gap yang tengah-tengah ini, itu bagaimana dia bisa melompat dari kera menjadi manusia? Apa pernah kita yang puluhan tahun yang lalu kita keragunan melihat kera, setelah puluhan tahun kita kembali keragunan, kera itu berubah jadi manusia? Kan nggak ada, gitu loh. Artinya apa? Artinya ada satu pertanyaan yang di situ tidak bisa terjawab. Akan tetapi apa? Belum ada lagi, ya, teori yang bisa mengalahkan tersebut. Bisa jadi nanti ke depan ada teori yang mengalahkan daripada yang teori Darwin tersebut, ya. Nah, maka dari itu ulama mengambil jalan tengah. Gimana? Ada pelajaran yang di situ membahas tentang manusia berasal dari kera, sedangkan Islam itu mengatakan bahwa manusia yang pertama adalah Nabi Adam. Loh, kita membenarkan atas nama ilmu pengetahuan atau tidak setuju juga berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya wa kullu minha, dan seluruhnya dari yang itu yutlaku, dimutlakan, alaihi, atasnya. Alamun, yaitu alam, yuqalu, disebut alam itu alamul insi, yaitu alam manusia, wa alamul jinni, dan alam jin, ya. Ila ghairi dzalika, sampai selain kepada seluruhnya itu, alam manusia, alam jin dan lainnya. Wa ghuliba, dan diunggulkan kata alam itu fi jam'ihi, dengan lafadz jamaknya alam, ya, bil ya'i wan nuni, yaitu dengan ya dan huruf nun. Ulil ilmi, artinya apa? Yaitu yang memiliki ilmu. Ala ghairihim, atas lainnya. Wahua, adapun alam, kembali ke kata ini, minal alamati, yaitu merupakan petunjuk, ya. Li'annahu, karena sesungguhnya alamat itu, alam, alamatun ala mujidihi, yaitu petunjuk atas yang menciptakannya. Jadi yang pernah saya bilang, ya, bahwa alam ini, saya jelaskan sedikit, ini merupakan penjelasan dari yang dimaksud adalah alam manusia, ada alam jin, ada alam malaikat. Nah, kemudian di situ kan lafadznya alamina, gitu. Nih, alamina, nih, Rabbil alamina. Aslinya itu alamah. Kemudian kemasukan apa ini? Huruf ya dan huruf nun. Apa maksudnya? Maksudnya itu adalah mencakup seluruh alam.
Makanya disebutkan orang yang dalam sakaratul maut fabasaru kal yauma hadid, matanya lebih tajam dibandingkan mata pedang. Ya. Jadi apa? Orang dalam sakaratul maut, ya, ketika itu matanya tembus kemana-mana. Dia bisa melihat ke daerah selatannya bumi, ke daerah utaranya bumi paling ujung. Bahkan apa? Orang yang dalam sakaratul maut bisa melihat alam jin, alam malaikat, dan seterusnya. Orang dalam keadaan sakaratul maut, ketika nyawa sudah sampai tenggorokan, itu terbuka segala tabirnya. Jadi yang dilihat ada orang yang selama ini dia kenal, mohon maaf, baik, ternyata dia tahu semuanya kelakuannya. Ya. Kenapa? Allah memberikan kelebihan terhadap orang tersebut. Itu baru penglihatan yang begitu. Tetapi kalau Allah apa? Di sini sebutkan bahwa yang maksud dengan Rabbil Alamin itu merupakan satu petunjuk terhadap yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa maksudnya ini? Yaitu tentang ilmu tauhid, yaitu kita percaya pada Allah. Contoh begini, kita manusia itu melihat itu dengan mata. Allah maha melihat juga, tetapi Allah tidak melihat dengan mata. Sebagai satu contoh, misalkan Bapak bangun masjid, karena Bapak ini sebagai seorang tukang bangunannya, kemudian ada emas yang ditaruh di tempat imam, ditaruhnya itu di dalam, di bagian lantainya, kemudian dicor sama dia. Kemudian setelah itu Bapak pergi dari sini sampai bertahun-tahun. Tahu nggak di sini ada emas? Tahu nggak? Tahu. Kenapa? Karena dia yang naruh. Kan gitu. Sama gitu juga kalau kita melihat, pasti melihat dengan mata. Tapi kalau Allah melihat tetapi tidak melihat dengan mata. Sebagai perumpamannya kayak gitu. Ada orang bangun masjid, di salah satu tiang ditaruh emas gitu. Nah, kemudian ditinggal sama dia setelah itu tahu nggak di situ, di masjid itu ada emas? Tahu. Kenapa? Karena dia yang menciptakannya gitu. Kemudian manusia mungkin bisa punya rencana keuangan. Misalkan kalau saya jual barang ini dengan jumlah 20 botol dalam satu hari bisa laku. Tapi tahu nggak siapa aja yang beli? Kapan? Jam berapa? Ya. Kemudian jenis kelaminnya apa? Pada waktu kapan dan seterusnya, sampai sedetil-detilnya Allah tahu itu. Kalau manusia itu kan hanya sebuah hitung-hitungan matematika. Oh, jumlah penduduknya sekian, maka ketika kita mau menjual satu produk, maka insya Allah nih dengan produk ini akan laku. Kenapa? Karena konsumennya banyak gitu. Tapi tahu nggak siapa aja yang beli? Nggak tahu gitu. Dan Allah tahu sampai sedetil-detilnya. Atau satu contoh begini, kalau kita ngobrol dengan satu orang, kita mendengarkan omongan orang tersebut, kita bisa paham ya. Tapi kalau kita mendengarkan ada orang ngomong, langsung 5 orang yang ngomong, kita paham nggak kira-kira? Depan kita ada 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 5-5-nya bareng berbicara di depan kita. Kira-kira kita paham nggak apa yang 5 orang itu bicarakan? Dan ini topiknya beda-beda, pasti nggak paham. Kalau Allah maha mendengar, kita juga mendengar. Tapi Allah maha mendengar, Allah dengar itu 5 orang dan 5-5-nya Allah paham. Bahkan bukan hanya 5 orang, miliaran orang berbicara, bahkan di dalam hatinya Allah mendengar dan Allah paham itu semua gitu. Makanya kan ada Allah maha mendengar, berbeda mendengarnya Allah dengan manusia. Manusia bisa melihat, Allah maha melihat, berbeda melihatnya Allah dengan melihatnya manusia. Nah, makanya Rabbil Alamina ini, Allah itu Tuhan seluruh alam, itu menunjukkan bahwa ada yang menciptakan alam ini. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laptop ini ada dengan sendirinya? Nggak mungkin. Kenapa? Pasti ada yang buat.
Sama, alam ini ada yang menciptakan, enggak mungkin alam ini ada dengan sendirinya. Ya, jadi ini tentang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam ini. Ya, jadi Rabbil Alamina itu menunjukkan bahwa ini Allah adalah Tuhan bagi seluruh alam, bukan hanya alam manusia, tetapi alam jin, alam malaikat, atau bahkan seluruh alam yang mungkin kita tidak ketahui selain itu. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Ar-Rahmani, yaitu yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang, Aidzir Rahmati yaitu yang memiliki kasih sayang, wahia maksudnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu ya dari atau dzir rahmah, iradatul khairi yaitu yang menghendaki kebaikan li ahlihi bagi orang yang mendapatkannya. Maksudnya gimana? Allah nih, kita manusia, kita ibadah, kita sholat, kemudian kita melaksanakan perintah Allah, itu kira-kira pantasnya masuk surga atau masuk neraka? Ada orang sholat, dia rajin puasa, dia rajin ibadah, orangnya baik, kira-kira orang model kayak gini pantasnya masuk surga atau neraka? Masuk ke surga. Kenapa? Karena orangnya baik. Tetapi apa? Kalau di dalam ilmu kalam, ilmu teologi, Allah tidak terbatas oleh semua aturan-aturan itu. Umpama ada orang baik, Allah masukin ke neraka, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena Allah maha kuasa. Tetapi Allah punya sifat adil. Mana mungkin Allah bisa berbuat sedemikian rupa, gitu. Jadi ada satu keterkaitan antara sifat satu dengan sifat yang lain. Nah, di sini terkait masalah ilmu tauhid, ada satu cerita dari seorang laki-laki bermadhab Syafi'i, bermadhab Hanafi, mohon maaf. Kalau menurut madhab Hanafi, misalkan saya mengangkat gelas ini, maka saya mengangkat gelas ini atas kehendak saya. Saya punya kekuatan, begitu, kasbun namanya. Tapi kalau kita Imam Syafi'i, saya mengangkat gelas ini bukan saya yang mengangkat, ini atas izin Allah, gitu. Mengangkat, betul, sama-sama mengangkat, tetapi keyakinannya bahwa mengangkatnya ini kita nggak ada bisa mengangkat ini kecuali atas izin Allah. Itu kita Syafi'i itu kayak gitu. Nah, kemudian ulama Hanafi ini nikah dengan wanita yang di situ berasal dari golongan Syafi'i, gitu. Diajarin ini istrinya bahwa kita punya kemampuan diri kita ini. Kita mau kemana aja ini karena kita mampu. Tetapi kalau kita kan tidak. Kita bisa melakukan itu karena Allah yang memberikan kemampuan. Akhirnya pada malam pertama, kemudian itu berhubungan. Setelah selesai berhubungan, apa kata istrinya? Ya, ibarat orang kita ini, bang, nambah lagi bang, dia bilang gitu. Terus apa katanya? Wah, saya nggak bisa. Kata suaminya yang orang Hanafi itu, loh, kata kamu semua yang kita lakukan atas kehendak kita, masa cuma kita hanya bangun aja nggak mampu, begitu loh. Ya, oh ternyata betul bahwa apapun yang kita lakukan, pekerjaan yang ingin kita kerjakan ataupun yang telah kita kerjakan, itu semua bukan karena kita mampu, tetapi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ke rumah orang alim tersebut untuk apa? Mengamini doa-doanya, memohonkan ampunan kepada segala dosa-dosanya, dan juga apa? Allah mengangkat derajat orang tersebut. Nah, kemudian satu waktu wanitanya ini, istrinya itu meninggal dunia. Setelah itu apa? Setelah itu dia nikah lagi nih. Nah, istrinya kalem, kebalikan dari yang pertama. Kalau kita perhatikan, oh berarti baik dong, kan gitu. Apa aja diminta dia lakukan.
Iya, datang sampai rumah disiapkan makanan, bajunya siapin handuk segala macam. Ini kan bagus. Tapi apa? Tapi kok malaikat rahmatnya itu jarang datang ke rumahnya, nggak kayak seperti biasa-biasanya. Ternyata apa? Ternyata dia dapat derajat yang tinggi gara-gara sabar dari omelan istrinya. Masya Allah. Jadi artinya apa? Artinya bisa jadi satu hal yang di situ menurut kita buruk, gitu loh. Tetapi bisa jadi di situ Allah ingin mengangkat derajat manusia. Kita melihat saudara kita di Palestina. Kalau orang berpikir secara logika, kok Allah membiarkan orang yang percaya sama Allah ditindas seperti itu? Kita tidak tahu. Bisa jadi mereka yang tertindas itu kemudian meninggal dunia, mereka mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa dibandingkan kita yang di sini bisa dengan bebas beribadah kapan saja. Kita tidak tahu rahasia. Ada satu cerita kan kita satu kasus seorang anak kecil yang bernama Angelic, filmnya ada tuh, yang dari Bali ya. Ini anak kecil umur 5 tahun. Dia kemudian diadopsi oleh orang tua angkatnya, disiksa selama dia ini jadi anak angkatnya dari umur 5 tahun sampai umur 9 tahun gitu. Siksa sampai pada puncaknya Angelic ini kemudian apa? Kemudian dia tewas dan dikubur di bawah kandang ayam. Itu kan kasusnya ada itu, yang kemudian diangkat sebagai film layar lebar. Ya, itu kisah nyata. Ada orang yang berpikir gini, kok Allah atau Tuhan tega ya? Anak-anak dari umur 5 tahun sampai 9 tahun dia disiksa sama ibunya, sampai kemudian anak itu tewas, dia tidak bisa menikmati hidupnya. Secara logika seperti itu. Tetapi kalau kita pikir lebih jauh, ya, kalau dalam satu ilmu psikologi atau ilmu tentang sosiologi, seseorang yang biasa hidupnya ditindas, orang yang biasa dihina, ya, orang yang biasa dibully, bisa jadi satu saat dia ini bisa lebih kejam dibandingkan orang-orang yang membulinya. Kenapa? Karena dendam yang membekas di dalam jiwanya. Angelic ini umur 5 tahun disiksa sama orang tua angkatnya sampai kemudian 9 tahun dia itu tewas. Kalau kita pikir secara agama, umur 9 tahun itu kan usia akil balik bagi wanita. Kalau akil balik bagi wanita artinya apa? Dia sudah wajib untuk melaksanakan ibadah sholat umpamanya gitu. Padahal dia hidup sama orang tuanya yang berbeda agama dengan dia. Kalau seumpama Angelic ini hidup mungkin sampai umur 15 tahun, 20 tahun, bisa jadi dia lebih jahat dibandingkan ibu adopsinya tersebut. Kan gitu? Oh, ternyata Allah memiliki rahasia yang luar biasa yang ternyata sebelum akil baliknya diwafatkan oleh Allah anak ini sehingga mendapatkan keselamatan di akhiratnya itu. Jadi ada satu rahasia di situ, iradatul khair. Ya, Allah berkehendak segala sesuatunya itu baik. Ada orang yang ahli ekonomi, pendidikannya S3 ekonomi tapi nggak kaya-kaya. Tapi ada orang yang nggak lulus SD kayaknya minta ampun. Ya, kita lihat siapa dulu almarhum yang suka pakai celana pendek tuh, Bob Sadino. Itu kan katanya beliau, mohon maaf, nggak lulus sekolah dasar, tapi kayaknya luar biasa. Atau Ibu Menteri Puji Astuti ya, itu beliau itu pendidikannya SMP. Tetapi apa? Beliau punya bisnis, punya harta yang melimpah. Harusnya secara logika yang banyak hartanya yang pintar ekonomi. Itulah Allah yang memberikan sesuatu yang di situ kita tidak bisa memperkirakan. Atau contoh misalkan kalau Bapak yang seneng Liga Inggris, ya kita kan tahu klub-klub besar tuh, Arsenal, MU, Chelsea, Manchester City, gitu kan? Ya, Tottenham Hotspur. Itu tahun 2016 atau tahun 2017 itu ada klub yang baru promosi, ya, namanya Leicester City. Ya, di situ penyerangnya namanya Jamie Vardy, saya masih ingat banget waktu itu. Ya, itu baru promosi kemudian langsung menjuari Liga Inggris, Liga Premier. Harusnya secara logika yang menang itu kan yang pemainnya hebat, pemainnya paling mahal,
yang pemainnya di situ memang top-top semua, tetapi apa? Kok yang juara, yang baru promosi, itulah yang menjadi namanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memaksakan daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang sudah saya sampaikan tadi, yang mana insya Allah kalau bisa saya jawab, akan saya jawab, atau tidak akan menjadi PR buat saya yang akan saya jawab pada pertemuan berikutnya. Silahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Enaknya kita di sini begini sebagai orang Islam, ya. Orang kan katanya kalau dalam satu hadis di situ ada setitik iman, maka insya Allah nanti di akhir itu pasti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin mampir dulu ke neraka. Kan begitu? Ada setitik iman. Begitu? Ya, walaupun mungkin nanti mampir dulu ke neraka. Nah, kenapa sih ada orang yang di situ umurnya, ya orang kan umur paling 60 tahun, 70 tahun, kan gitu ya. Kenapa nanti di surga selamanya? Di surga itu abadan abada, selamanya. Kalau namanya selamanya ada ujungnya nggak? Nggak ada. Itu masuk nggak di akal kita? Nggak masuk akal. Kenapa? Itulah yang disebut sebagai gaib. Gaib itu apa? Sesuatu yang tidak mampu dijangkau dengan akal kita. Misalkan apa? Misalkan alam kubur itu kan ada surga kubur, ada neraka kubur, gitu. Nah, kita semua, saya pasti yakin jamaah di sini percaya adanya nikmat kubur atau siksa kubur, gitu. Walaupun belum pernah ada yang nginep di dalam kubur, kan gitu. Kenapa? Karena itu kita punya yakin. Makanya yang namanya iman itu adalah sesuatu yang kita ketahui kemudian kita percaya. Nah, kemudian kenapa di situ ada namanya surga, ada namanya neraka? Katanya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Nah, begini, Allah memberikan satu modal bagi manusia, yaitu namanya akal. Makanya di dalam Al-Quran ada namanya menyebut manusia itu dengan kata An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, gitu ya. Nas itu apa artinya? Manusia. Ada juga hal laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan insan. Siapa insan? Manusia artinya. Ya. Ya Bani Adam, wahai Bani Adam. Bani Adam siapa? Manusia artinya. Dan ini ada perbedaan-perbedaan. Nah, yang pertama, Bani Adam itu merujuk kepada manusia pada bentuknya saja. Ya. Jadi manusia bentuknya apa? Dia punya tangan, punya kepala, punya kaki dan lain sebagainya. Oh, berarti ketika redaksinya Bani Adam itu manusia pada umumnya. Mau orang Islam, non Muslim, orang baik, orang jahat, itu Bani Adam. Itu berarti general. Ketika Al-Quran berbicara dengan kata An-Nas, ya, itu berarti menunjuk kepada manusia yang sudah mampu menggunakan otaknya. Makanya kita berlindung minal jinnati wan nas, dari godaan jin, dan manusia. Nas itu yang bagaimana? Yaitu dia punya akal. Orang kalau sejahat-jahatnya orang, bisa nggak dia bedain yang baik sama yang buruk? Misalkan mohon maaf, pembunuh itu dia tahu nggak bahwa perbuatannya itu perbuatannya itu salah? Pasti tahu, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya Allah sudah memberikan akal itu sebagai modal. Jadi manusia tahu, oh ini baik, ini buruk, gitu kan? Nah, kemudian sudah diberikan akal tersebut, apakah dia mampu menggunakan akal itu untuk lebih kepada condong kebaikan atau keburukan? Itu kan artinya apa? Itu namanya pilihan, gitu.
Jadi Allah sudah memberikan dia modal. Nih, saya kasih modal kamu akal, kamu bisa tahu ini ada yang baik, ini ada yang buruk. Kemudian Allah kasih lagi apa? Ada namanya Al-Quran, gitu. Al-Quran sebagai hidayah. Kemudian apa lagi? Bukan cuma Al-Quran saja, bisa jadi misalkan kita lagi baca HP, kemudian ada status, kemudian dari status itu menggugah hati kita. Yang tadinya malas ibadah, oh ya bener juga ya, akhirnya rajin ibadah, kan gitu. Atau mungkin kita bisa dengar nasihat dari orang tua, atau mungkin kita dengar ada anak kecil lagi ngomong, kemudian hati kita tersentuh. Itu kan hidayah yang kita tidak tahu, ya. Sebab apa? Kita memikirkan dengan akal itu tadi, gitu loh. Nah, makanya dengan akal itu Allah sudah memberikan, maka itu sudah menjadi pilihan manusia mau jalan baik atau mau jalan buruk, gitu. Makanya di situ ada namanya surga, ada namanya neraka. Bahkan sudah disebutkan miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga yaitu la ilaha illallah, gitu. Makanya kita punya keyakinan, nggak boleh kita punya firasat, nggak boleh kita punya hati yang di situ mengatakan, wah ini si fulan ini bakal masuk neraka nih, padahal dia orang Islam. Nggak boleh kayak gitu, ya. Karena apa? Karena ada satu hadis, badiru bil a'mali shalih, ya. Nanti banyaklah kalian berbuat amal soleh, karena nanti akan datang, ya, pada satu zaman fitanan kakitu'il laili mudlim. Itu fitnah bagaikan datangnya gelap di waktu malam. Waktu malam itu lebih banyak gelap apa terang? Gelap. Wa yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Nanti ada orang yang ketika pagi harinya dia iman, sore hari jadi kafir. Masya Allah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Ada orang yang ketika waktu sorenya dia beriman, paginya jadi orang kafir. Kenapa? Karena fitnah itu. Misalkan mohon maaf ada di media orang punya salah umpamanya, mungkin beda aliran sama kita, kemudian kita mengkafirkan orang tersebut, padahal orang itu masih sholat, maka kita yang mengkafirkan ini keluar dari Islam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, maksudnya sifat Rahman Rahimnya Allah itu artinya apa? Tadi Ar-Rahman itu Allah memberikan rahmat itu, yaitu Allah memberikan nikmat di dunia ini kepada siapa aja, mau orang Islam, mau non Muslim, orang baik, orang jahat, ya, orang besar, orang kecil, orang di situ dia mampu tidak mampu, Allah berikan nikmat itu, rahmannya Allah. Tapi rahimnya Allah khusus untuk mereka yang mengikuti ajaran Islam. Berarti ini kan pilihan, kamu mau hidup selamat nggak? Atau sebagai contoh begini, kalau kita di jalan raya dengan kendaraan motor itu diwajibkan dengan memakai helm, gitu. Ketika kita di jalan raya menggunakan sepeda motor itu tidak memakai helm, kemudian kecelakaan, kemudian terjadi cedera parah di kepala, berarti menanggung resiko dia sendiri. Artinya apa? Dia tidak mengikuti anjuran dari aturan tersebut, gitu loh. Nah, makanya di situ memaknai rahim dan rahmannya Allah, bahwa yang pertama Rahman, Allah memberikan nikmat kepada siapa saja di dunia ini, orang kafir, orang muslim, orang baik, orang jahat, Allah kasih nikmat, Allah kasih harta, Allah kasih kesenangan. Tapi Rahim ini balasan yang Allah berikan nanti di akhirat terhadap orang yang percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Lah, sedangkan kita di sini enggak selamanya, ada umurnya cuma 60 tahun, kenapa nanti di surga selamanya? Nah, itu menjadi satu gambaran bahwa orang yang sudah terbiasa melakukan amal baik, umpama dia dikasih umur panjang, maka orang biasa baik terus.